Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini. Temanya adalah jihad. Bagaimana memahami makna jihad yang kerap kali atau sering kali disalah mengerti oleh sebahagian dan bahkan kebanyakan dari saudara-saudara kita. Taruhlah makna jihad ini perang, misalnya ya, meskipun bukan itu maknanya. Redaksi yang dipilih Quran untuk perang ini selain jihad adalah al-qatl atau qital. Kemudian al-harb, harbun ya, perang itu. Ada juhdun, jihad, kemudian qatl, ada harb. Juhdun diulang 41 kali di Quran. Dalam bentuk sulasi mujarrad 5 kali, si mustaqib yang ikut wazan fa'ala, setelah fa'fila dan alif ya 4 kali, juhud itu 1 kali, jihad 4 kali, kemudian yang ikut wazan jahada, fa'ala atau jahada ini ada 27 kali. Jadi semua secara keseluruhan kata juhud, jihad dengan segala perubahan bentuknya ada 41 kali di Quran. Apa maknanya? Kalau mau tahu maknanya ya buka kamus. Saya menyarankan membuka Maqais fil Lughah atau Maqais fil Lughah Ibnu Faris. Atau ini ada di sini, Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran Imam Ar-Raghib Asfahani, atau membuka Fununul Afnan, atau Mu'jizatul Qur'aniyah, atau Basairu Dzawit Tamyiz, atau Fihris fi Juzuri Kalimatil Quran. Di kamus-kamus itu nanti kita akan tahu, di Mu'jam ya, di Mu'jam itu kita akan tahu kata yang terambil dari, yang terbentuk dari jim, ha, dal ini maknanya dua, tokoh dan masyaqqah. Maknanya jihad itu loh. Kata yang terbentuk dari jim, ha, dal, jahada itu atau juhud, maknanya tokoh dan masyaqqah. Itu dia. Tokoh maknanya adalah energi ini, kemampuan, daya, kapabilitas, kapasitas. Kalau masyaqqah maknanya sulit, sukar, berat. Itu maknanya masyaqqah. Coba kita padukan dua kata ini ya. Artinya apa? Jihad ini adalah daya. Manusia memiliki banyak daya. Daya pikir, daya nalar, daya fisik, daya kalbu, hati ya untuk merasa. Itu semua power itu diberdayakan, empowerment, dari power ada empowerment, diberdayakan untuk sampai kepada tujuan, sampai habis sumber daya yang kita punya. Itulah kira-kira definisi jihad. Harus membunuh enggak itu? Tidak. Jadi daya, kemampuan, daya pikir, daya nalar, sikap kritis, sumber daya pengetahuan, sumber daya ekonomi, sumber daya kebudayaan, jabatan, apapun saja, itu diberdayakan secara penuh untuk sungguh-sungguh untuk sampai kepada tujuan. Dan memang itu sulit. Jadi jihad ini sekurang-kurangnya mensyaratkan dua hal. Satu, kemampuan, dua, kesungguhan. Makna yang gampang lah ya, makna yang gampang. Itu dia. Jadi upaya, usaha, sulit, berat, sukar, energi, kecakapan, kapabilitas ya. Nah, baru nanti kita sampai. Ibnu Faris ini meninggal 390. Kalau siapa? Ar-Raghib Asfahani ini 502. Kemudian kalau qatl ini diulang 170 kali di Quran. Tapi tidak hanya membunuh loh ya. Tidak hanya membunuh maknanya. Harb, perang itu 11 kali. Namun secara umum kita kasih dua gambaran. Di Quran ada ayat-ayat yang mengisyaratkan perang. Musayifah dari kata saif. Ada ayat-ayat yang mengisyaratkan perdamaian. Musalimah dari kata silim, salam. Coba kita bikin komparasi dulu. Itu kan perang tadi itu. Jihad 41 kali, perang 170 kali. Harb 11 kali. Meskipun maknanya tidak semua perang.
Coba kita perbandingkan dengan ayat-ayat musalimah. Tadi kan ayat musayifah, saif dari kata saif. Nah sekarang ayat-ayat damai. Kita buka suluh. Di Quran damai itu 180 kali. Salam, peace 140 kali. Memuliakan, kemuliaan, kepantasan 47 kali. Karom ya. Hub 95 kali. Nafa, manfaat 50 kali. Nafas, jiwa, diri 298 kali. Dan cinta kasih atau rohimah, rahmat, rohim, rahman juga 339 kali. Jadi ayat-ayat perdamaian jauh lebih dominan daripada ayat perang. Oke, kalau begitu perang dalam rangka apa? Coba saja mari kita langsung buka beberapa ayat. Saya sudah meneliti. Jadi teman-teman ya, untuk ngaji ini kan mungkin cuma 30 menit, 40 menit ya. 1 jam lah dengan tanya jawab. Tapi saya membuka kamus itu 4-5. Ulumul Quran 3-4. Seperti Al-Itqan, Al-Burhan, dan Al-Lubab yang ulumil kitab ya. Kemudian saya membuka tafsir itu sekurang-kurangnya 18. Untuk ngaji sesederhana ini loh ya, saya buka banyak sekali literatur untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan. Dan ini belum seberapa. Kalau Anda hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah ditanya hukumnya ijma. Ada nggak dalilnya itu? Beliau menghatamkan Quran tidak banyak, hanya 300 kali. Itu disebutkan dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir lil Imam Ar-Razi, wafat 606. Untuk sampai pada satu, nanti ketemu di surat An-Nisa 115. Tidak membahas itu ya, tapi dahulu ulama itu kalau ditanya tidak langsung jawab. Meskipun alim itu, meskipun sangat hebat itu, Allamah Bahrul Ulum, samudra pengetahuan, mutabahhir bi ulumihi. Tapi kalau ditanya berhenti sejenak, cari dulu literatur, tidak langsung jeplak itu asalnya, plos seenak perutnya enggak. Datang satu ketika rombongan kafilah. Ini disebutkan dalam hampir semua kitab tarikh Ad-Dimashq, tarikh, kemudian Al-Isobah fi usul Al-Isobah fi tamyizis sahabah, Usdul Ghabah an usulis sahabah. Di buku-buku sejarah itu juga disebutkan bahwa satu ketika ada rombongan dari Mesir ke Madinah. Dahulu perjalanan naik unta itu 1-2 bulan. Kiai-kiai kampung lah datang itu, rombongan belasan orang menghadap Imam Malik bin Anas di Madinah. Bertanya hukum. 70 pertanyaan yang dibawa, beliau hanya jawab 20. 50-nya gimana? Ya nanti saya belajar dulu. Beberapa bulan lagi kalian datang. Kita lihat ustadz-ustadz sekarang jawab semua pertanyaan. Bahkan yang belum ditanya itu dijawab. Tidak ada yang nanya, dia langsung jawab itu. Jawabannya adalah, tidak ada yang nanya. Kita mendapati pseudo ustadz, ulama-ulama picisan, ulama suya, ustadz-ustadz karbitan yang dibentuk oleh akademi pildacil, pilihan dai krucil-krucil misalnya. Oleh ya oknum stasiun televisi atau apalah, hanya bisa ceramah 1-2 menit di masjid, auto ustaz, hanya ikut gerombolan-gerombolan tertentu yang tidak jelas, partai A, partai B, ormas C, ormas D, lalu jadi ustaz, auto ustaz. Nah ini kan patut dipertanyakan sebenarnya. Nah ini saya bukan cerita soal saya, tidak. Kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama terdahulu tidak ada apa-apanya. Karena begini, satu ayat saja itu saya membuka tafsir yang ummahat, buku induk, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir itu. Itu satu ayat saja. Baru nanti saya cari tafsir yang kontemporer, muasir. Ada yang amah, general. Ada yang fokus pada teks, murokas lil ibarat dan lain-lain. Oke. Rupa-rupanya jihad ini nyaris seluruhnya ada di surat At-Taubah. Itu kalau kita nalar ya. Kok jihad ini ada di surat Tobat ya? Jadi taba, roja'a sama dengan ada, itu maknanya kembali. Kok ada di surat Taubah ya? Artinya kita sering salah paham soal ayat itu. Coba kita lacak ya. Yang dominan adalah jihad bi amwal wal anfus. Yang paling dominan adalah jihad lebih terkonsentrasi kepada amwal, benda, dan anfus. Amwal dari kata mal, mail, maknanya cenderung. Bahasa gampang harta lah itu. Tapi sebenarnya mal ini tidak hanya harta, sesuatu yang kita tendensius kepadanya.
dan anfus. Jahidu wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Misalnya ya, ayat ini jihad dengan harta dan atau anfus, ini maknanya tidak hanya nyawa ya. Segenap totalitas manusia. Dengan redaksi ini diulang 7 kali di Quran. Dan rata-rata terkonsentrasi di surah At-Taubah. Jadi dominan ada di surah Taubat. Kalau tidak ada di surah Taubat, tetap dimulai dengan tubuh. Itu ada di surat Tahrim. Mari kita buktikan. Makanya ngaji seperti ini kita butuh cari data dulu. Ya ngaji lah. Belajar dulu. Dan ulama itu biasa. Belajar 40 tahun, ngajarnya 2 bulan, 2 jam. Biasa itu. Gitu. Memang kerjaan para ilmuwan. Jadi tidak langsung apalah, googling atau apa. Nggak usah ngaji kalau googling itu. Nggak jelas sanatnya, genealogi ilmunya ya. Oke. Karena manusia banyak salah paham, Allah Maha tahu manusia akan banyak salah paham soal jihad ini, maka jihad itu lebih terkonsentrasi, lebih dominan di surat At-Taubah. Oke. Pertama, jihad bi amwal wa anfus. Anfus ini dari kata nafas, ya, dari kata nafas. 298 kali diulang di Quran itu. 298 kali. Maknanya totalitas manusia, nafas itu. Tidak hanya nyawa, pokoknya sesuatu yang berharga. Dari nafis, anfas, nafas, nufus gitu ya. Tidak hanya nyawa, tidak hanya jiwa, tapi totalitas manusia yang paling bernilai dalam dirinya. Kalau pejabat apa yang paling bernilai? Tentu saja jabatannya. Kalau hartawan ya hartanya, kalau ilmuwan ilmunya. Pengaruh-pengaruh intelektualnya, kapital intelektual yang ia miliki, standar akademik dan sebagainya. Kalau petani ya tanahnya, tanamannya, pedagang ya dagangannya. Karena memang banyak kalangan pedagang di antara kita. Baik. Jihad dengan amwal dan anfus ini pada surat An-Nisa 95 akan mendapatkan ajron aziman. Nah, coba kita petakan ya supaya kita jihad dengan amwal dan anfus supaya kita dapat poin-poinnya. Pada An-Nisa 95 jihad dengan ini mengantarkan pada ajron aziman. Pahala yang agung, pahala yang besar. Apa tadi? Nisa 95. Oke, ayat berikutnya. Pada surat Taubah ayat 20, jihad dengan amwal dan anfus. Tadi anfus sudah kita singgung ya. Jadi totalitas manusia sesuatu yang berharga, bisa waktu, bisa ilmu, bisa jabatan, bisa pengaruh, bisa apa saja. Maknanya nafas itu. Pada surat Taubah ayat 20, a'zamu darajatan indallah. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, yang agung. A'zamu darajat. Orang-orang yang seperti ini kelak disebut faizun, orang-orang yang beruntung. Faizun. Ini ada di Taubah tadi, surat Taubah ayat 20. Baik, berikutnya. Jihad dengan amwal dan anfus ini membutuhkan daya, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan standar akademik. Laukanu yafqahun, lagi-lagi membutuhkan diikuti, maknanya diikuti oleh redaksi ayat yafqahun. Ini ada di Taubah ayat yang ke-81, sama surat Taubah juga 81. Kemudian orang yang berjihad dengan amwal dan anfus akan menjadi pribadi yang muflihun, yang bahagia, yang beruntung, yang menang. Itu ada di surat Taubah 88, muflihun. Ini ya, ini ada Taubah 88. Lantas, hanya ada satu nanti, di surat Hujurat ayat yang ke-15, shodiqun, membutuhkan orang-orang yang betul jujur. Ini akan disusul dengan ayat redaksi shodiqun. Ini Hujurat pada ayat yang ke-15. Nah ini dia, ini sebaran informasi, reportase, berita, simpulan mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad dalam arti mendayagunakan upaya, kemampuan, totalitas kita yang sungguh-sungguh sampai tercapai itu tujuan, atau sampai habis sumber daya kita
dengan amwal dan anfus itu terkonsentrasi diulang 7 kali ya, dan terkonsentrasi di surat Taubah. Ajran azima, a'dhamu darajatan indallah faizun, ulaikamul faizun, yafqahun muflihun dan shadiqun. Baik. Ada juga satu itu muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu ini. Itu pun lagi-lagi di surat Taubah 44. Muttaqin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi surat Taubah ayat 44. Lebih banyak terkonsentrasi di surat Taubah. Agak aneh kan ya? Karena manusia memang banyak salah paham. Coba langsung saja kita sebut ayat yang ekstrim saja, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufar. Ayo perangi. Berjihadlah melawan orang-orang kafir. Wal munafiqin. Waghluz alaihim. Bersikap keraslah. Saya pakai terjemahan orang-orang yang keras ya. Jangan lupa terjemahan Quran bukan Quran ya. Terjemahan Quran itu bukan Quran, tafsir itu bukan Quran. Tidak sakral, debatable, sangat mungkin kita bantah. Sangat mungkin diperdebatkan. Artinya, ia mungkin kontekstual di satu zaman, tetapi tidak lagi kontekstual di satu fase atau masa atau peradaban yang lain. Mungkin dulu mutamatik, relevan, mutobik, cocok ya. Tapi di zaman sekarang belum tentu. Ini berlaku teorinya Fazlur Rahman, teori double movement ya. Gerak ganda. Kalau mau paham Quran, kembali ke konteks di mana Quran turun, asbabun nuzul atau asbabul wurud kalau hadis. Lalu kita lihat konteks kita saat ini. Nanti ketemu jalan tengah, win-win solution itu. Oh, ternyata konteksnya beda misalnya. Dulu fakku rokobah adalah membebaskan budak. Sekarang tidak ada. Rokobah itu kan artinya membelenggu. Membebaskan belenggu apa? Kebodohan, kemiskinan, buta aksara. Itu yang dibebaskan zaman sekarang. Itu loh maksud saya. Demikian pula fikih. Mahram, jangan bilang muhrim ya, seperti orang yang tidak pernah sekolah. Sekolah di pondok maksud saya. Muhrim itu orang yang ihram. Jangan deket-deket, bukan muhrim. Mahram yang betul. Mahram itu manusia, ya kan? Sekarang saudara kita ke Hong Kong, ke Taiwan, ke luar negeri itu tidak ada pendamping. Tidak ada yang mendampingi. Kenapa? Sekarang perempuan-perempuan naik motor sendiri, nyetir mobil sendiri, bahkan jadi supirnya transportasi umum. Kenapa? Karena sudah aman. Jadi pertanyaannya, mahram ini manusia atau undang-undang? Kalau undang-undang sudah menggantikan tugas manusia, manusia tidak dibutuhkan lagi. Ya kan? Mikir sedikit maksudnya itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa hukum itu fleksibel. Quran itu indah sekali kalau kita pahami dengan ilmu, jangan dengan marah-marah. Baik, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Itu kan ayat-ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina. Ini dia yang saya sebut tahrim ayat 8. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam bisal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Itu kan tahrim ayat 9. Coba baca tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Suruh tobat dulu. Iya kan? Baru disusul ayat yang tadi itu. Nah, ini kok begini ya ayat-ayat ini? Setelah saya pelajari itu loh. Kalau Anda ingin paham yang begini, Anda buka bukunya Imam Al-Biqai. Nazmud Duror fi tanasubi ayati wassuwar. Untuk mencari korelasi ayat A dengan B, surat A dengan B. Lalu tidak salah paham baca Quran nanti. Nazmud Duror fi tanasubi ayati wassuwar. Itu juga jadi referensi kalau kita ngaji. Kalau Anda mengenal seorang mufassir Indonesia, misalnya Profesor Quraish Shihab ya, Kiai Haji, Profesor Quraish Shihab, itu Nazmud Duror itu kitab andalannya itu, buku andalannya itu. Ya kita bisa juga lah baca ya, meskipun tidak selevel beliau, tapi kita bisa baca juga, bisa mengakses juga. Sekurang-kurangnya ayat ini berkorelasi satu dengan lain. Oh iya ya, ini tidak di surat Taubah, tapi dimulai dengan Taubah dulu perintahnya. Baik, langsung saja kita buka Mafatihul Ghaib dan Al-Kasyaf. Karena memang Kasyaf Sezamakhsyari ini banyak dikutip oleh Imam Ar-Razi. Maknanya jahidil kufar wal munafikin itu apa sih? Perangi orang kafir. Rupa-rupanya yang diperangi bukan kafirnya, bukan orangnya, tapi kekafirannya. Ingkarnya pada Quran. Berarti perang intelektual atau perang fisik itu? Perang intelektual itu. Sudah mulai paham kan ya? Tapi nggak langsung gua golok apa takbir misalnya, tidak, santai gitu loh. Kemudian memang ada kalanya imma bil qital, ada dengan pembunuhan.
Imma bil lisan, ada kalanya dengan lisan, diplomasi. Kemudian watarotan bisinan, ada kalanya dengan senjata tajam, dengan lembing. Sesekali ya. Jadi yang kita perangi bukan orang kafir dan munafik, tapi kekufuran, kemunafikan. Kalau itu, sifat itu, karakteristik syakhsiyah, personality itu akan ada sampai kiamat. Saya coba komparasikan dengan ayat lain ya, supaya kita punya pemahaman yang utuh ya. Misalnya, kita akan membuka surat Furqan, suratil Furqan ayat 51 dan 52. Walau syi'na la ba'snarahmanirrahim, walau syi'na la ba'sna fi kulli qaryatin nadhira, fala tuti'il kafirin. Jangan kau ikuti, kau taati, kau iakan terus orang-orang kafir itu. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayo jihadlah dengan dengan jihad yang sungguh-sungguh besar. Bihi ternyata maknanya Quran. Ini yang saya sudah buka di 18 tafsir, maknanya bihi itu Quran. Jadi jihad itu dengan Quran. Dengan menyebarkan nilai-nilai dan makna Quran. Keagungan, ketinggian, pekerti Nabi yang ada pada Quran. Itu jihad fisik bukan itu. Itu jihad pemikiran itu. Jihad pendidikan begitu itu. Jihad anti korupsi. Jihad menjaga lingkungan, merawat ekosistem. Ya kan? Karena Nabi sendiri adalah rahmatan lil alamin. Baik, coba kita buka. Jangan langsung percaya. Tapi ilmuwan tidak pernah bohong. Saya tidak pernah bohong ya. Dalam ilmu saya tidak pernah bohong itu. Dalam asmara, wallahu a'lam bishawab itu. Dalam asmara kan kita tidak tahu kan. Tapi dalam ilmu saya pastikan saya tidak bohong itu. Pernah salah nggak? Ya pernah. Manusia kok. Pernah lupa nggak? Ya manusiawi banget itu. Tapi saya pastikan saya jujur itu. Artinya yang saya kemukakan ini silahkan cross check. Saya pastikan benar. Baik, langsung saja. La tuti'il kafirin wajahidhum bihi. Itu surat Furqan 51 52. Kata At-Tabari, kalau saya nyebut Tabari berarti tafsir ummahat ya. Ai bil Quran. Ayo kamu jihad dengan Quran. Apa Quran kita bawa kita lempar ke kepala orang? Kita isi bom, kita rakit pakai bom lalu dilempar di gereja-gereja, di pura kuil misalnya, di sinagoga, di sinagog itu. Apa kita lempar ke sana? Tidak. Sampaikan nilai-nilai Quran, ajaran-ajaran Quran, pekerti-pekerti yang ada di Quran. Makna-makna Quran. Ini kata Imam As-Suyuti itu Quran lahu zahrun wa batnun. Ada makna zahir, ada makna batin. Wa fi batnihi batnun. Pada makna batin itu ada makna batin lagi. Ila sab'ati abtun, sampai 7 lapis makna lagi. Bahkan 72.000. Oke, kita buka Al-Qurtubi, masih ummahat juga. Maknanya wajahidhum bihi tadi Quran dan Islam, ada tambahan Islam baru di situ. Namun demikian li'anna hadhihi suratan makkiyah, dan karena surat ini adalah surat makkiyah, maka tidak mungkin ini perintah perang. Nah, ini pernyataan yang cerdas. Ini juga diungkapkan oleh Imam tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, wafat 1250. Imam Syaukani ini berarti tafsirnya tafsir ammah, tafsir general. Watslu alaihim ma fihi. Caranya kamu bacakan, kamu sampaikan. Berarti Anda bisa nggak berjihad dengan Quran itu? Bisa nggak? Bisa kalau Anda ulama. Kalau belum ulama jangan. Karena ulama itu adalah disebut robbaniyun. Robbaniyun atau robbaniyin atau ribiyun, masing-masing 1 kali. Robbaniyun 2 kali di Quran. Itu disampaikan adalah tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ngaji dulu di pondok, di pesantren, belajar sastri, maknanya belajar sastra, kitab suci, orangnya disebut sastri, tempat belajarnya pesastrian atau pesantren. Ngaji kitab dulu seperti ini, baru nanti mengajar. Itu jihad dengan Quran itu. Minal qawari waz zawajir wal awamir wan nawahi. Lahiriahnya, zawajir, batiniyahnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu semua yang disampaikan. Kita buka sekarang tafsir Imam Al-Mawardi, wafat 450. An-Nukat wal Uyun. Ini kalau saya nyebut Imam Mawardi berarti tafsir yang jam'ul aqwal, yang menghimpun banyak pendapat. Bil Quran wa bil Islam. Ini kemudian Imam Ar-Razi dan Al-Alusi, ini berarti tafsir mausu'at ya, ensiklopedis. Tafsir ensiklopedis ini menghimpun nyaris semua disiplin ilmu. Makanya tebal sekali, itu banyak berjilid-jilid ya. 20 sampai 30. Kemudian beliau menyatakan begini, baik Imam Ar-Razi maupun Al-Alusi ini sama penjelasannya meskipun redaksi sedikit berbeda. Li'annal amr bil qital, karena perintah untuk perang
waroda ba'dal hijrah, berlangsung setelah Nabi hijrah. Sementara ayat ini turun di Mekah. Jadi konteksnya apa itu? Ini konteks damai, bukan konteks perang. Lagi pula, saya teruskan dulu. Kemudian itu semua saya juga membuka Al-Biqaiyah Tanasub itu, Nazmud Durar fi Tanasub ayat 12. Itu juga Quran juga maknanya. Imam Al-Biqaiyah wafat tahun 850. Bahkan saya buka Jalalain. Bahkan saya buka ini berarti Murakas lil Ibarat. Adwaul Bayan Imam Al-Iji. Bahkan saya juga membuka At-Tahrir wa Tanwir. Ini konsentrasi pada lughah wal balaghah. Maknanya juga Quran. Ada yang tidak memaknai ayat ini, yakni tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin, tafsirnya Wahabi. Tidak dimaknai. Saya sudah buka. Mana saya teliti betul itu berjam-jam. Tidak ada. Jadi kadang, makanya tafsir itu bukan Quran. Kadang orang terjemahkan, menafsirkan sesuai kepentingan. Ya kan? Sesuai nafsu, kadang sesuai pesanan gitu. Ini loh jihad pakai Quran ini loh yang penting. Semua tafsir ya, semua mufassir itu. Bagi yang paling klasik Imam At-Tabari sampai kontemporer, bahkan Al-Munir, tafsirnya orang Indonesia itu. Bahkan ya banyaklah tafsir apa Buya Hamka atau Kiai Bisri Mustafa atau Profesor Quraish Shihab lah itu memaknai Quran di situ. Wajahidhum bihi jihadan kabira itu. Jadi jihad akbar itu jihad dengan Quran. Kalau di hadis jihad melawan hawa nafsu. Tapi di tafsirnya Wahabi tidak disebutkan. Nah, silakan periksa itu tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin. Oke, redaksinya begini di hadis itu setelah perang Badar, roja'na Nabi bersabda begini, roja'na min jihadil akbar ila jihadil aswar. Para sahabat kaget, qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah itu. Kita baru saja selesai pulang dari jihad kecil ila jihadil akbar menuju jihad yang jauh lebih besar. Mereka kaget itu. Perang Badar ini kan tidak seimbang kan? 313 melawan 1000 dengan tentara yang tidak terlatih sebagian besar, persenjataan apa adanya, melawan tentara terlatih, persenjataan lengkap, dan itu menang ya. Kemudian Nabi bersabda begini, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasul. Lantas Nabi itu menjawab, mujahadatul abdi hawahu, perangnya seorang hamba melawan hawa nafsunya. Di redaksi yang lain di hadis sama ya poinnya ya. Silakan Anda buka di semua hadis ini. Silakan dibuka semua ahli hadis, dia sebutkan ini. Kalau yang saya sebutkan mujahadatul amdil hawahu tadi jihadun nafs itu apa Imam At-Tirmizi. Tapi di Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami itu juga, kemudian Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim ya, Mustadrak Al-Sahihain itu juga disebutkan redaksinya jihadun nafs. Lagi-lagi hadis yang versi Wahabi Albani doif katanya ini. Nah, coba periksa itu. Bagaimana anak kemarin sore mensahihkan hadis yang sudah diriset, diteliti oleh Imam Bukhari. Wasahhahu Albani. Makanya nama-nama Albani ini bahaya nih kan. Albani ini kan ya. Kan ada Albani di sini. Albani Indonesia ini Albana. Albion ya. Berbahaya itu. Itu doif katanya itu. Tidak penting ya, karena mereka bukan. Coba Anda merujuk pada pernyataan salah satu mantan Grand Syekh Azhar, Dr. ya Syekh Said Muhammad Mamduh, Muhammad Said bin Muhammad Mamduh. Itu beliau menyatakan tegas sekali, Wahabi bukan ahli hadis. Bukan pernyataan saya loh ya, pernyataan Grand Syekh Azhar. Wahabi bukan ahli hadis, laisal muhadditsun, al-wahabiyun laisa bil muhadditsin. Kemudian pada konferensi ulama internasional sedunia di CHEDS-nya 4 atau 5 tahun yang lalu, Wahabi bukan ahlu sunnah. Jadi tidak usah kita ikuti. Tapi pendapatnya begini-begini, itu neo khawarij yang cenderung nanti melehalkan pembunuhan, ngebom dan lain-lain. Mana ayat andalan mereka, Mas Wahaboy itu? Coba kita kasih tahu. Ayatnya ada di mana? Anfal 60. Ini ayat yang katanya membolehkan teror. Kalau tidak ngaji ya begitulah. Surat Anfal ini surat yang ke-8 ayat 60. Mari kita periksa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah. Menteror musuh-musuh Allah itu katanya itu. Kamu teror itu katanya. Nah, saya baca ya, ini terjemahan Depak ini.
Eh, mana tadi pada ayat yang ke-60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kau miliki dari pasukan berkuda. Saya ganti kavaleri biar lebih keren itu ya. Yang dapat menggentarkan musuh-musuh Allah. Ini terjemahan cenderung benar. Menggentarkan musuh-musuh Allah itu. Tapi di sebahagian yang lain tidak, menteror. Kalau mau tahu, cari korelasi ayat. Misalnya la ikraha fiddin ya. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada persekusi, bullying, online bullying, bahkan persekusi melalui media sosial. Fiddin atas nama agama. Tidak boleh ada teror. Keras saja tidak boleh kok, apalagi teror itu. Ini turhibuna, ini cenderung benar, menggentarkan. Maknanya apa? Ayo kamu perkuat tentaramu. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara perkuat. Kalau tentaramu kuat, sumber daya kamu kuat, ekonomi kamu kuat, kamu tidak akan dijajah. Kekuatanmu saja, kalau kamu pinter, masa dibodohi sih? Kalau Anda pinter, Anda kuat, orang itu sudah gentar dengan Anda. Nggak usah teriak-teriak. Betul kan ya? Kalau Anda negara adidaya, negara kuat, nggak ada itu. Amerika saja takut sama Korut kok. Ya kan? Sama Kim Jong-un gitu. Kenapa? Udah punya nuklir. Nah itu loh. Jadi maknanya bukan menggentarkan, bukan nyerang, nakut-nakutin, lempar bom molotov misalnya. Tidak. Kamu perkuat intelektualitas. Ini kata sejarawan Arnold Joseph Toynbee ya dalam teori radiasi budaya. Pada sisi terluar diperkuat sains. Di dalam itu estetika, di dalam itu etika, di dalamnya lagi spiritualitas. Kalau sains kuat, ekonomi kuat, pendidikannya bagus, itu negara lain segan, tidak akan main-main. Mau dijajah, pinter kok mau dijajah, ya kan? Coba penjajahan terjadi itu kapan sih? Dilakukan bangsa yang pinter kepada bangsa yang bodoh. Nah, dan seterusnya dan sebagainya. Oke, itu dia. Itu ayat yang sering disalahpahami ya. Padahal la ikraha fiddin itu ada orang di Madinah ya, sudah masuk Islam, bapak ibu, anaknya belum Islam. Diancam mau dibunuh. Maka turunlah ayat itu. Jadi la ikraha fiddin qad tabayyana rushdul minal ghayy. Fa istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha ila akhiril ayat itu. Tidak boleh ada paksaan, intimidasi, persekusi, teror atas nama agama. Kan teroris dengan teroris beda ya. Teroris penjual telur, teroris lempar bom yang seperti telur. Oke. Kita sedikit lagi. Oke, kalau begitu bagaimana memaknai jihad konteks saat ini? Nah, ini dia. Tadi kan perangnya Nabi ini lebih kurang 30 atau 31 kali. Tapi yang sampai meletus perang 9 kali. Artinya 22 kali selesai dengan perundingan. Selesai dengan perundingan. Kemudian ekspansi militer 54 kali. Dan tidak satupun perang Nabi di tengah kota. Korban masyarakat sipil tidak lebih dari 30 kali. Saya ulangi. Jadi perangnya Nabi ini sudah sepakat mau perang loh ya. Sepakat 31 kali. Sejarawan juga menyebutkan 30 kali. Yang sampai meletus perang hanya 9 kali. Ekspansi militer, perluasan wilayah itu 54 kali. Tapi korban masyarakat sipil tidak lebih dari 3.000 orang. Kenapa? Korban sipil loh ya, bukan korban tentara ini, jangan salah paham. Kemudian, perang Nabi ini tidak pernah di tengah kota. Selalu di lembah, Badar, di bukit, Uhud, di benteng, Khoibar, di parit, Khandaq, di Quran pakai Ahzab itu. Perang koalisi karena musuh-musuh itu berkoalisi. Jadi tidak pernah di tengah kota. Ada larangan menebang pohon. Coba perang dilarang memangkas rumput, menebang pohon, membunuh binatang. Anak-anak dilarang dilibatkan, ibu-ibu, orang-orang tua. Bayangkan perangnya Nabi ini sangat manusiawi. Bandingkan dengan perang dunia kedua, 60 juta orang korban itu. Lalu siapa yang menarasikan Islam ini agama perang? Siapa yang menyampaikan itu? Kalau bukan karena propaganda negatif, tidak mungkin orang benci Islam itu. Kalau benci orang Islam beda loh ya. Benci orangnya, benci perilakunya. Tapi tidak boleh benci kepada agamanya. Rupa-rupanya kita bisa mendapati jawaban begini. Perangnya Nabi itu difa'i.
defensif, bertahan karena diperangi. Bukan ofensif atau tolabi. Itu garis bawah ya. Perangnya Nabi adalah difa'i, defensif, tidak tolabi, tidak ofensif. Itu jangan salah paham di situ. Jadi perang ini bukan di tengah kota, karena nanti jatuh korban itu banyak. Dilarang menebang pohon, merusak tanaman, membunuh binatang. Coba itu. Di situ saja kita akan tahu bahwa betapa agungnya pekerti Nabi itu. Lalu dinarasikan Islam perang. Itu post-truth. Post-truth ini apa sih? Post-truth, kesalahan yang diulang-ulang sehingga nampak menjadi kebenaran. Ini ahli-ahli propaganda. Kalau seorang propagandis, menteri bagian propaganda di zaman Hitler, waktu itu namanya Joseph Goebbels. Kalau di Rusia, Anatoly Lunacharsky, Soviet waktu itu. Tanpa mereka Hitler itu bukan siapa-siapa. Kan ada orang kan dikasih gelar ini apa dan sebagainya, bahwa kita tertindas, dia ratu adil, nanti Jerman ini maju, kalau Yahudi dibuang. Itu kan propaganda itu. Begitu pula yang menarasikan Islam agama perang. Itu post-truth. Nah, saya baru tahu ini setelah kemenangan Trump, Presiden Amerika former ya sebelumnya, beberapa tahun silam itu, seorang filosof dan sosiolog namanya Ken Wilber menulis buku Trump and a Post-Truth World. Itu Ken Wilber nama tokoh itu ya. Jadi kan kemenangan Trump karena politik sara. Dan itu tidak hanya di Amerika, di Jerman terjadi, Lutz Bachmann, di Prancis Le Pen, di Belanda Geert Wilders, di Brasil Jair Bolsonaro. Nyaris hampir saja di Indonesia terjadi itu. Apa yang kita kenal dengan gerakan populisme kanan. Dari kata populus, people. Bahasa Latin, bahasa Indonesia populus. Gerakan yang seolah-olah mengatasnamakan rakyat, demo kah atau apa. Ini gerakan rakyat. Bela ulama, bela agama. Padahal itu gerakan politik. Nah, sudah mulai paham ya. Saya kira sampai di situ mukadimah itu. Mungkin kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Seperti apakah dari Al-Saba Igobula? Seperti apakah memahami ayat amar ma'ruf nahi mungkar itu? Bisa dibenarkankah cara amar ma'rufnya ormas tertentu? Dia menyebut ormas tertentu di sini, FPI, yang menggunakan jalur jihad konstitusionalnya selama ini. Yang menggunakan, memangnya jihad konstitusional ini setahu saya organisasi tidak resmi. Konstitusi apa organisasi tidak resmi kok itu? Saya garis bawahi amar ma'ruf saja ya kepada penanya ini. Amar itu kan perintah. Nahi larangan ini sama, intinya sama. Perintah dan larangan itu sama. Hanya perintah untuk melakukan A, larangan untuk menghindari B, sama kan itu kan. Jadi perintah amar interjection, larangan prohibition. Amar ma'ruf. Ini ayat apa redaksi yang dipilih Quran ini bagus sekali. Ma'ruf maknanya apa? Populer, dikenal dalam agama dan populer menurut budaya. Saya ulangi, dikenal dalam agama dan populer menurut budaya itu ma'ruf. Boleh enggak kita mencium istri kita di pinggir jalan misalnya? Naik motor? Boleh. Tapi tidak ma'ruf di Indonesia. Di Kulon, di barat sana ma'ruf. Jadi ma'rufnya orang barat berciuman bibir apa dengan itu loh. Dengan istrinya lah, dengan pasangannya. Tapi di kita tidak ma'ruf. Jadi amar, ayo ajak dengan cara-cara yang dikenal secara kebudayaan. Para wali dulu dengan kesenian. Jangan teriak-teriak di jalanan itu. Kalau bisa damai, kalau bisa ada jalan diplomasi kan begitu kan. Ayo damaikanlah dua saudaramu yang berantem itu. Kemudian namal mu'minuna ikhwatun ya kan. Cari jalan damai itu. Karena Islam mengedepankan itu, damai itu. Jadi 31 kali perang, yang pecah meletus perang 9 kali. 21 kali selesai dengan jalan perundingan. Kapan sih perang terjadi itu kapan sih? Diplomasi gagal, perundingan tidak mendapati titik temu, dan itu alternatif terakhir. Karena pasti jatuh korban, kalah jadi arang, menang jadi abu, ya kan? Kemudian kalau nahi itu munkar. Munkar ini tidak dikenal menurut agama, tidak dikenal menurut budaya. Mungkin menurut agama boleh,
Tapi menurut budaya tidak baik, itu mungkar itu. Tapi kalau ma'ruf, agama dan budaya mengiyakan, negara dan agama oke itu. Tapi kalau mungkar, bayangkan ya, menurut agama boleh, menurut kebudayaan tidak boleh, tidak pantas, itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena al-adatu muhakkamah. Tradisi, kebiasaan menjadi hukum ya. Seorang perempuan melamar calon suaminya. Di Indonesia tidak wajar itu. Apalagi di Jawa. Padahal menurut agama boleh. Karena dua orang istri Nabi SAW, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Juwairiyah, melamar Nabi. Dan itu sah. Boleh-boleh saja itu menurut agama itu. Jadi silakan jomblo, lamarlah calon suamimu. Terutama yang ikut ngaji ini ya. Kok enggak ada yang amin ya? Amin. Tapi menurut budaya enggak pantas. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk penanya tadi ya. Bisa dibenarkankah cara amar ma'ruf? Tidak. Cara amar ma'ruf kok ormas radikal itu loh. Itu enggak bisa dibenarkan. Sweeping, kita ambil satu itu. Adakah yang bertugas sweeping di Indonesia itu ada nggak? Ya ada. Ya polisi, ya Satpol PP. Lalu dinarasikan, ini kan post-truth tadi, dinarasikan, diulang-ulang. Kalau bencana datang misalnya FPI datang duluan. Kenapa nggak jadi anggota SAR saja? Save and Rescue, ya kan? Jadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ikut saja anggotanya, daftar ikut pelatihan di situ. Nah, ya kan? Kalau cerdas itu, kalau cerdas. Nah, jadi ini motif politik sebenarnya. Dan biasa di politik begitu. Jangan kaget nanti. Jangan kagetan di politik itu. Tapi ada orang yang membela itu, Pak. Penjahat itu juga dibela oleh pengacaranya. Itu yang dibela hak hukumnya loh ya, bukan kejahatannya loh ya. Kita wajib ingkar pada kejahatannya itu. Secara syar'i itu wajib ingkar itu. Kalau pengacara membela, itu hak hukum yang dibela, bukan kejahatannya. Siapa tahu dapat keringanan apa nanti. Nah, itu dia. Ini nama saya dikira Tas. Izin bertanya Tas katanya. Jadi perang itu sekarang hampir mustahil ya, sebab tidak ada lagi perluasan negara kecuali memang orang kafir menyerang duluan. Sekarang memaknai perang itu apa? Tadi saya maknai apa perang itu? Jihad itu apa sih? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan modal dan anfus, totalitas diri. Ilmuwan berjihad dengan ilmu, pedagang dengan berdagang yang jujur, petani, pejabat dengan jabatannya. Itu anfus namanya. Apa tadi maknanya jihad? Coba kembali ke makna di awal kalau menyimak. Juhud, apa maknanya? At-toqoh wal masyaqqoh. Tokoh maknanya energi, daya. Kita punya daya pikir, daya nalar, daya fisik. Kita juga punya daya kalbu, merasa. Jihad dengan itu. Sayangi anak istrimu, kenapa sih? Apa susahnya itu? Ya kan? Setelah Fathu Makkah, sahabat Nabi itu mengasah-ngasah pedang. Dimarahi oleh Nabi. Ngapain kamu? Takut ada perang lagi Nabi. Pulang sana ke istrimu. Keloni masing-masing. Yang itu tambahan dari saya. Pulang sana ke anak istrimu itu. Lalu Nabi pidato, al-yaum laisa yaumul malhamah, walakinnal yaum yaumul marhamah wa antum tulaqo. Ini bukan hari pembantaian, ini hari kasih sayang. Kamu bebas, Islam silakan, enggak apa-apa. Nah itu dia. Jadi apakah perang ini sekarang perang kebudayaan ya? Tadi garis bawahi, tolong oleh penanya, perangnya Nabi karena difa'i, mempertahankan diri, membela diri. Wajib enggak? Wajib membela diri. Perang zaman sekarang, perang sosmed, perang budaya, perang ilmu, perang ideologi. Tidak lagi perang fisik. Nah itu dia. Saya kira sudah ditangkap poinnya. Dari Ahmad Komarudin bertanya, bagaimana memaknai jihad era kontemporer bagi orang awam? Barusan itu. Nah ada lagi. Jadi orang awam itu ya belajar itu jihad. Juhud apa tadi maknanya? Daya. Menggunakan daya, kemampuan dengan segenap totalitas. Ya bekerja, ya mendidik, ya mengajar, ya berjuang dan sebagainya. Itu jihad itu. Apa masih ada? Oke, semoga terjawab ya. Kemudian juga ada dari Mas Iqbalul ini tadi ya.
Sudah menjadi keajaiban mereka menerima hukum Belanda, falsafah Yunani. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Tuhan, mengikuti hukum Tuhan itu wajib, meninggalkan hukum yang dibuat oleh hawa nafsu itu kita wajib mengikuti hukum Allah dan meninggalkan hukum yang dibuat hawa nafsu. Hukumnya Allah itu apa menurut Anda? Menurut penanya itulah ya. Kira-kira hukumnya Allah itu apa sih? Ambil saja simpel, sunnatullah ya. Kalau mau pinter belajar, kalau mau kaya kerja, kalau mau dihormati orang hormati. Kalau Anda ingin disayangi orang lain silahkan menyayangi. Itu hukum Allah itu. Jangan Anda ingin disayangi, dicintai, merampas hak orang lain tapi mengabaikan akibat dampak buruk dari perilaku Anda. Apakah Quran itu tidak Islami? Apakah Pancasila itu tidak Qurani, tidak Islami? Kita ambil gini saja, kita hidup di Indonesia. Ada kita dilarang sholat dari dulu? Sholat, zakat, puasa, haji. Kita bisa menjalankan nilai-nilai Islam dengan penuh. Terus kok masih ada orang yang gila kepingin kita jadi negara Islam? Dianggap Indonesia ini harus bersyariah di bawah payung khilafah. Ini orang keblinger saja sebenarnya. Ya lupa lahir di mana itu. Baik, ayo hukumilah, tetapkanlah dengan hukumnya Allah. Dia kira hukum itu, jadi perhatikan begini loh ya. Ayat Quran itu ada nusus, ada maqasid. Ini tambahan dari ulumul Quran, dari Al-Lubab fi ulumil kitab. Supaya kita tahu lah teman-teman ini yang nusus, teks, nas, ada maqasid. Ada nggak nusus tanpa maqasid itu? Ada nggak itu? Pasti ada tujuannya. Maqasid syariah itu apa sih? Hifdzuddin, menjaga agama. Bisakah menjaga agama tanpa ngaji, tanpa mondok, tanpa belajar? Tidak bisa. Hifdzun nafas, menjaga diri, maknanya menghargai hak hidup orang lain. Hifdzuddin maknanya menghargai perbedaan pendapat dan mazhab, perbedaan beragama, umat beragama. Lalu hifdzul akal, maknanya belajar, menjaga akal itu, jaga kewarasan. Pokoknya kalau Quran bilang begini kita ikuti. Nanti Quran itu ada loh nyuruh kita kafir itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silakan kafir itu. Apa Anda ikuti itu? Jadi pikir dulu itu. Tanya dulu ke ulama. Loh, saya suruh kafir Pak sama Quran ini. Katanya yang haram cuma ini kok, cuma celeng, cuma babi itu. Maka biawak, buaya, babi, anjing juga tidak haram. Nah, ini berbahaya sekali. Yang dilarang di Quran ini kan cuma berkata uf, cis, au aglab dan membentak orang tua. Kalau menendang kan boleh, mengusir juga. Nah, itu berbahaya itu kalau tidak ngaji itu. Jadi perhatikan dulu maqasidnya itu. Teks, body teksnya itu loh ya, tidak mungkin ia lahir turun di ruang kosong, di ruang hampa. Pasti ada latar belakangnya itu. Ada maqasid itu. Lalu hifdzun nasl, menjaga generasi. Ini jomblo seneng banget caranya menikah atau mengadopsi dan sebagainya. Baru itu paham hukum Quran nanti, hukumnya Allah itu. Kemudian siapa yang berhak memutuskan perang? Ya presiden, panglima TNI itu. Itu jawabannya. Karena ulul amri kita siapa? Kalau dulu nabi ya nabi ulul amri itu. Kalau Anda perang dengan nafsu saja Mas, itu sudah keren itu. Udah perang melawan nafsu, menahan itu loh ya, imsak itu, menahan. Itu jihadul akbar, menahan diri untuk tidak merusak, menahan diri untuk tidak mencaci maki, menahan diri untuk tidak membuli, mempersekusi orang lain, menahan diri untuk tidak mempersetankan mazhab lain, pendapat lain. Itu jihad yang paling keren itu, menahan nafsu itu loh, menahan godaan, gejolak hawa nafsu. Kalau itu bisa, itu sudah hebat sekali itu. Bahkan tadi dikatakan jihad dan kabiro. Maka kapan ada imtihan, hak ya, bukan hak. Kalau hak itu ujian, mihnah. Ini pakai hak. Kapan ada imtihan, ibtidal. Kapan ada isaah bil isti'mal. Kapan ada penyelewengan, penyalahgunaan makna jihad. Kalau bertanya kepada sejarawan kita Ahlus Sunnah, Imam Asy-Syahristani, Abdul Karim Asy-Syahristani,
dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, sejak ada kepentingan politik, lalu ada imtihan, ada isaah bil isti'mal, ada penyalahgunaan, ada abuse of power. Jadi penyalahgunaan pada teks itu dimulai dengan kepentingan politik. Itu ada imtihan, ada ibtizal, isaah bil isti'mal. Kapan terjadi? Maka tadi saya mula-mula bedakan ini ayat perang, ini ayat damai. Ayat damai lebih dominan, ayat Musalimah itu. Perang Nabi kenapa? Karena Nabi diperangi. Kalau tidak diperangi. Nah sekarang sudah bukan perang-perang itu lagi. Bukan perang fisik lah sekarang itu. Nah itu dia. Saya kira itu ya. Kita telah sampai pada penghujung pembicaraan. Oh masih ada lagi. Masih ada satu lagi kalau begitu. Ada wajib militer. Apakah di Islam ada wajib militer? Wajib taat pada negara. Wajib taat kepada ulil amri, ya kan? Ya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau negara mewajibkan militer, ya wajib. Ya, jadi begini ya untuk penanya atau teman-teman yang mengikuti kajian ini. Islam ini kompatibel dengan akal. Ad-dinu aklun faladina liman la aqlalahu. Agama itu rasionalitas. Yang tidak otaknya tidak dipakai, tidak mendaya gunakan mekanisme intelektualitasnya, dia tidak dianggap beragama. Jadi agama ini sangat mendorong akal, sangat mendukung. 824 ayat berbicara tentang ilmu. Perintah belajar lebih banyak daripada perintah zakat, sholat, haji. Apalagi perintah menikah. Yang terakhir tambahan dari saya, tapi fakta itu. Kemudian dari Mas Fakih bertanya ini. Ternyata banyak ini ya. Kita sudah mengantongi kesimpulan bahwa nyaris tidak dimungkinkan perang fisik untuk konteks saat ini. Tapi bagaimana jika ada orang yang belum paham dan menyuarakan perang, seperti kemarin yang viral hayya 'alal jihad. Sampaikan makna jihad tadi itu. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad kebudayaan ya. Seandainya naudzubillah oknum orang-orang itu memang memerangi kita, lantas bagaimana sikap kita? Nah, kita bisa sampai kepada ayat tadi begini. Nomor 1 itu kan jihad itu isbatu wujudillah, ai iqamatu hujajin diniyatin. Daf'ud doror lima sumillah. Menegakkan isbatu wujudillah, menegakkan membela eksistensi Tuhan, membela Allah itu. Ai dinihi, agamanya. Melindungi hak-hak orang yang tidak boleh dibunuh. Untuk konteks sekarang, jihad itu iskan, ngasih tempat tinggal. It'am, ngasih makan. Ujratut tamrid, ngasih biaya kesehatan. Sama nudawa sama. Ngasih beasiswa, itu jihad zaman sekarang. Itu bukan kata saya, itu dari i'anatut talibin. Itu sarahnya kitab Fathul Mu'in ya. Zainuddin Malabari. Nah itu dia. Jadi bagaimana kalau mereka memerangi misalnya perang dengan kita, ada negara, tidak ada negara itu ya. Tapi kalau kita diperangi kita membela. Bagaimana ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita tapi belum ada tindakan dari pihak yang terkait untuk melarangnya? Ya Anda ingatkan saja. Anda menolak dengan hati itu sudah ingkar itu. Mungkar itu apa sih? Tadi itu loh. Mungkar ini tidak cocok dengan budaya. Itu mungkar itu. Tidak pantas menurut budaya itu mungkar. Bedakan mungkar dengan maksiat. Ini orang gagal paham antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Dakwah itu lemah lembut, merayu, mengajak. Kalau amar ma'ruf, ya beda lagi itu. Ayo diajak dengan cara yang dikenal, ma'ruf itu. Cara kekerasan, bawa pentungan tidak dikenal di Indonesia itu. Tidak dikenal. Itu bukan kebudayaan kita, bukan tradisi kita. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran, sementara belum ada tindakan dari pihak yang terkait untuk melarangnya. Anda ingatkan saja. Ini Indonesia negara hukum kan ya? Ya lapor polisi saja. Jangan lupa ya, maksiat nggak bisa diberantas loh ya. Hanya bisa dikurangi. Nabi bukan mengislamkan, menyampaikan Islam. Kalau nggak terima ya debat itu. Nabi itu tidak pernah mengislamkan. Siapa yang mengislamkan itu? Allah semua yang mengislamkan. Buktinya apa? Nabi tidak mengislamkan pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Betul kan?
Nabi Nuh gagal mengislamkan anaknya sendiri, istrinya sendiri. Apa gagal Nabi Nuh itu? Kurang ajar, suladab kalau kita bilang gagal. Itu cara Allah menyampaikan pesan bahwa anaknya Nabi pun bisa murtad. Apalagi anaknya RT ya kan. Nah itu dia. Kemudian dari Abi Adila Auki. Bagaimana yang dimaksud dengan amar ma'ruf dengan tangan? Atau lisan dan hati agar kita bisa berhati-hati dengan penafsiran ini. Dan siapa saja yang berhak dengan di atas. Anda ulil amri bukan? Ulil amri ini kan negara dan alat-alat negara. Tentara, polisi, satpol pp. Ulil amri di musola namanya ustadz atau kiai. Itu takmir musola, takmir masjid. Kalau muridnya nakal itu Anda cegah itu. Tapi jangan lupa Indonesia negara hukum ya. Sama semua di hadapan hukum. Bagaimana dengan tangan? Maknanya coba pahami hadis itu ya. Marra minkum mungkaran falyughayyir yadihi biyadihi. Walam yastati fa bilisani, walam yastati fa biqalbi, wa dzalika ataful iman. Zalika itu jauh atau dekat itu? Justru kalau pakai tangan itu yang kampungan. Kolbun dulu itu. Pemikiran dulu itu. Ayo kamu cegah kemungkaran dengan tangan, lalu dengan lisan, lalu dengan hati. Wa dzalika. Dzalika itu kemana? Dzalika itu. Coba ngaji nahwu itu, isim syarah, jauh itu maknanya itu. Justru pakai tangan itu yang kampungan, yang tidak sesuai body text dari hadis itu. Nah, kok gitu maknanya? Ya debat kalau enggak terima. Ya janganlah kita bukan tradisi saya. Saya dulu saya sudah debat, sekarang sudah enggak. 10 tahun yang lalu. Jadi dengan hati ini Anda sudah melawan. Hati Anda menolak maksiat. Anda diam saja kan melihat pelacuran misalnya. Hati Anda nolak. Tapi apa daya tangan tak sampai itu. Itu Anda sudah berpahala itu. Ya kalau mau nikahi semua. Bawa pulang itu. Apa mau Anda itu? Anda selamatkan kayak kasih beasiswa anak-anaknya. Ya kan? Nah yang betul datang ke Komnas HAM, datang ke Kementerian Sosial. Ayo ajak bicara itu. Kalau gagal cara-cara kultural, cara budaya manusiawi, pakai cara struktural ke negara. Duh, yang penting Anda sampaikan, gugur kewajiban, betul ya? Nah, Anda sudah sampaikan itu. Apakah berkuar-kuar apalagi dengan suara lantang bisa disebut radikal dan berbuat mungkar? Apalagi mengajak jihad dan selalu menghina pemimpin yang sah. Bisik-bisik aja kenapa sih? Nggak usah teriak-teriak. Bicara pelan-pelan ya. Saya bicara pelan-pelan kedengeran kok. Mas mau kemana kan kedengeran kan? Ayo nikah yuk gitu kan kedengeran kan itu. Ngapain teriak-teriak gitu? Menghina pemimpin yang sah ini bugot, apalagi bikin negara dalam negara. Dan bugot itu di Quran halal darahnya. Di hadis disebutkan 4 kali, kalau di Quran 1 kali. Itu halal darahnya bugot itu. Kalau begitu yang jihad itu aparat atau teroris? Iya aparat yang jihad itu. TNI Polri itu yang jihad itu. Teroris ormas radikal tidak. Kenapa? Dia mau bikin negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Quran katakan, Allah firmankan, wajib taat ulil amri. Itu disebutkan kah ulil amrinya Islam atau Yahudi atau Nasrani? Tidak. Orang yang punya otoritas, punya wewenang, punya power and authority. Siapa? Ya presiden, ya bupati, ya wali kota, ya RT, itu ulil amri. Di rumah Anda ulil amrinya. Kemudian di sekolah misalnya, langsung amin itu ya. Anda ulil amri untuk diri Anda sendiri. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian izin bertanya, RI bukan negara Islam dengan hukum positif. Apakah apabila datang penjajah, ormas kita boleh bergerak jihad masing-masing ormas? Penjajah itu apa sih? Coba saya tanya, penjajah itu apa? Adakah penjajahan fisik sekarang? Yang ada penjajahan ekonomi. Kalau ormas yang Anda maksud pakar ekonomi silahkan. Oh dia ormas radikal, ormas pentungan. Otaknya saja di bawah standar kok. Ya, mohon maaf. Kalau datang penjajah, buktinya tidak datang, ya kan? Nah, itu kan kalau kan ya, buktinya tidak datang kok. Jadi penjajahan zaman sekarang perang dingin selesai, Cold War 1947. Coba Anda lihat di Timur Tengah itu, perang Teluk terakhir, itu rebutan minyak, rebutan kilang minyak, bukan perang agama. Masjid, gereja, parlemen, sekolah, pangkalan militer rusak, nanti tapi pangkalan minyak tidak ada yang rusak. Ini kan ribut nanti nih. Contoh Timur Tengah saja, ISIS apa? Ribut kan?
Lalu datang Amerika, negara adidaya, bikin apa? Bikin pangkalan militer. Lalu digulingkan pemerintah yang sah. Minyaknya diambil. Revolusi industri ini kan yang pertama kan mesin. Mesin itu butuh minyak. Dari mana minyak? Negara-negara barat tidak punya kok. Ya dari Timur Tengah yang paling banyak. Coba kita berpikir pakai cara itu. Makanya belajar sejarah, antropologi, sosiologi, ngaji filsafat. Itu baru nanti Anda melihat persoalan secara utuh. Dan yang tidak harus semua. Jadi anak-anak muda, ayo jihad, belajar nuklir, belajar fisika, belajar antropologi, belajar filologi, membaca teks-teks lama. Baru nanti Islam itu bangkit dan berjaya. Yang pertama, yang kedua berjaya, yang ketiga terus bangkit dan berjaya. Ada tiga begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi menegaskan satu hal, jihad sekarang jihad ilmu. Kita kembali ke makanya ngaji itu penting, nomor satu definisi. Itu bab 1 di mantik gitu, ngaji logika itu. Hudud wa ta'rifat itu, identifikasi. Juhud maknanya tokoh dan masyakoh. Daya pikir, daya ilmu, daya nalar, rasio, daya kalbu, daya fisik, sumber daya apapun itu empowerment, diberdayakan untuk sampai kepada tujuan. Orang Indonesia menyebut upaya yang sungguh-sungguh, ya bolehlah itu. Ya, sudah nggak apa-apa, yang penting paham itu. Kemudian masyakoh, dan itu berat. Makanya jihad mensyaratkan 2, punya kemampuan dan tahan banting itu. Itu kalau udah tahan banting baru jihad itu, sampai habis sumber daya itu. Jihad yang paling betul sudah dibuktikan dulu para pendiri bangsa melawan para penjajah. Sekarang kita jihad ilmu, jihad melawan korupsi, jihad melawan kesewenang-wenangan misalnya para oligark, jihad menjaga alam, ekosistem, tidak merusak lingkungan, tidak merusak, mencederai umat beribadah, umat beragama yang lain. Itu sudah jihad. Tadi saya sebutkan jihad zaman sekarang, it'am, ngasih makan, iskan, ngasih tempat tinggal, ujratu tamrid, ngasih biaya kesehatan, ngasih beasiswa. Itu jihad itu. Anda punya apa? Ya sudah, itu di daya itu loh. Baterai Anda itu Anda pakai, itu jihad itu. Jadi tidak lagi kontekstual kalau jihad dikatakan perang fisik. Indonesia Darul Harb bukan? Negara perang bukan ini? Tidak, Darussalam, negara yang damai. Sekarang begini loh ya. Dulu perang ini kan melawan orang kafir. Tapi Pak, ini orang kafir banyak di Indonesia. Baca dulu kafir itu apa maknanya. Petani di Quran disebut kafir. Orang yang putus asa disebut kafir. Ingkar nikmat kafir. Zolim juga kafir itu. Terus kafir itu kafir yang mana yang Anda maksud itu? Nah kalau begitu, mari Islam yang seutuhnya, yang kasih sayang ini, Islam moderat ini, moderasi dalam berakidah, beragama, bahkan akidah kita saja moderat kan ya, antara politeisme dan ateisme, jalan tengahnya monoteisme, banyak Tuhan, tidak ada Tuhan, jalan tengahnya Tuhan satu. Dalam kehidupan sosial, muamalat, adalah keliru kalau Islam semata-mata kita pahami agama. Kalau mau betul, Islam pahami sebagai ilmu. Kebudayaan, peradaban, sosial sistem, nilai-nilai kemanusiaan. Nabi itu pribadi yang damai. Nabiyur rahmah. Nabi yang penuh cinta kasih. Nyembelih binatang saja harus kasihan. Dengan pisau yang tajam. Dan hakikatnya sifat-sifat binatang yang kita sembelih. Dan itu dengan menyebut dengan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah atau Bismillah dan Allahu Akbar ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa yafiqna ila sabilillah ya muslimin. Allahumma fiqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.